Swastiastu. Salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imade Wira Anantasana dengan NIM 2111031196 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pelaksanaan Upacara Pawiwahan di Masa Pandemi COVID-19. Bagaimana pelaksanaan upacara pawiwahan di masa pandemi COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 masih belum berakhir di Indonesia, dan khususnya di Bali. Dampak dari pandemi ini sangat memprihatinkan. Bali adalah salah satu yang terkena dampak paling signifikan, mulai dari sektor pariwisata, budaya, adat, dan tradisi seketika terhenti dan dilaksanakan secara terbatas akibat dari adanya pandemi COVID-19. Dalam melaksanakan upacara Yadnya di Bali, di masa pandemi ini sangat dibatasi, sehingga sangat berbeda sekali dengan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah upacara manusia Yadnya, yaitu pawiwahan. Apalagi dengan adanya varian baru dari virus corona ini, membuat Bali semakin waspada dan pembatasan upacara adat maupun yadnya sangat dibatasi karena adanya varian baru ini dan pandemi virus corona yang tidak selesai-selesai. Lantas, bagaimana pelaksanaan yadnya, khususnya pawiwahan yang baik di masa pandemi? Sebelumnya akan dijelaskan tentang apa itu pawiwahan. Pawiwahan. Upacara pawiwahan bisa disebut juga dengan nganten dan mesakapan. Merupakan salah satu dari upacara manusia Yadnya yang ada di Bali. Pawiwahan ini dilaksanakan untuk dapat membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia, yang harmonis, dan kekal berdasarkan dengan Tuhan yang Maha Esa. Rumah yang akan dipenuhi oleh kasih sayang dan biasanya diawali dengan pertuangan sebagai tanda pengikat. Pawiwahan dalam agama Hindu Bali pada hakikatnya adalah persaksian kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat bahwa kedua orang bersangkutan telah mengikat diri menjadi suami istri. Upacara pawiwahan ini merupakan upacara yang sakral, di mana upacara ini adalah salah satu yang menyatukan dua insan yang saling mencintai, saling percaya, dan saling membantu, berjanji, dan bersumpah sehidup semati. Dalam melaksanakan pawiwahan, agama Hindu Bali percaya bahwa pawiwahan memiliki makna yang sangat dalam dan merupakan salah satu kegiatan dharma serta salah satu tingkatan dari catur asrama, yaitu grahastha asrama, yang merupakan jenjang pernikahan yang suci. Bagaimana sistematika pelaksanaan upacara pawiwahan di masa pandemi COVID-19? Yang berhak mengeluarkan pernyataan atau peraturan terhadap pelaksanaan upacara pawiwahan di masa pandemi COVID-19 adalah PHDI dan MDA. PHDI adalah Parisade Hindu Dharma Indonesia dan MDA adalah Majelis Desa Adat. Kedua lembaga inilah yang terkait dengan pelaksanaan upacara Yadnya yang ada di Bali. PHDI dan MDA mengeluarkan keputusan terkait dengan pelaksanaan upacara Panca Yadnya, di mana dari keputusan tersebut keluar surat nomor 020 PHDI Bali _111 _2020 dan 04 SK MDA Provinsi Bali _111 2020 yang ditekan langsung oleh Bapak Gubernur Bali Iwayan Koster. Mengeluarkan keputusan terkait dengan pelaksanaan upacara Yadnya meliputi manusia Yadnya yang di dalamnya terdapat upacara pawiwahan. Surat yang dikeluarkan PHDI dan MDA tersebut dengan mempertimbangkan prinsip dharma agama dan dharma negara. Pelaksanaan upacara Panca Yadnya di masa pandemi, yang dimana ada bagiannya yaitu manusia Yadnya, dan di dalam manusia Yadnya ada upacara pawiwahan itu sendiri berdasarkan surat nomor 020
PHDI Bali _111 _2020 dan Surat nomor 04/SK/MDA Provinsi Bali _111/2020 yang diteken langsung oleh Bapak Gubernur. Di mana dalam surat tersebut upacara pawiwahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: hanya dihadiri oleh keluarga dekat dari kedua belah pihak dan saksi-saksi. Tetap dengan prokes yang ketat, harus dengan protap atau prosedur tetap yang ditetapkan oleh pemerintah, serta peserta yang sangat dibatasi. Surat yang dikeluarkan PHDI dan MDA tentang upacara pawiwahan. Pelaksanaan upacara Manusa Yatnya yaitu pawiwahan, jika tidak bisa ditunda, bisa dilaksanakan secara sederhana dengan mematuhi protap dan prokes yang ketat. Seperti yaitu menerapkan pola hidup sehat, menjaga jarak antar orang minimal 2 meter, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan hand sanitizer. Selain itu, pelaksanaan pawiwahan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dari kedua belah pihak, tidak boleh mengundang orang untuk menghindari kerumunan. Untuk upacara utama seperti pekala-kaluan atau pebiokaunan dan lainnya cukup dilaksanakan 2-3 orang agar tidak terjadi kerumunan dan cukup dipimpin oleh pemangku dibantu serati Banten. Tidak diperkenankan membuat resepsi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Upacara Manusa Yatnya tetap dilaksanakan secara sederhana dengan tidak menghilangkan makna dan kesuciannya atau kesakralan dari upacara tersebut. Pada intinya, pelaksanaan upacara pawiwahan atau Manusa Yatnya yang tidak bisa ditunda di masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan sangat sederhana, tapi tidak dengan menghilangkan makna dari upacara tersebut, yaitu dengan pembatasan orang yang mengikuti upacara. Orang yang mengikuti upacara yaitu hanya keluarga dekat, tidak boleh ada resepsi dan tetap mematuhi dan melaksanakan protap serta prokes. Hal ini dilakukan untuk memutus dan mencegah penyebaran virus COVID-19 agar segera hilang dari muka bumi ini, supaya kegiatan sehari-hari serta kegiatan Panca Yatnya bisa dilakukan dengan bebas seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya sampaikan mengenai pelaksanaan upacara pawiwahan di masa pandemi COVID-19. Apabila dalam penjelasan saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.